Mana Mbak? Kira-kira burung Ini dia. Mas Alvin beneran? Iya Mbak, ini masuk YouTube gimana? Emang bohongan? Gimana? Berisik banget nih. Loh, Pak, gimana? Pak, Halo? terima kasih sudah menanggapi apa namanya chat dari aku ya. Siap Mbak, gimana Mbak? Bagaimana ini saya membanting? Nah, Membanting. gini kan mengenai kemarin video yang disebarkan itu, kasus-kasus yang kemarin itu kan aku udah bercerita banyak dan salah satunya yang sudah disebarin di majikan itulah. Terus? Lah, aku kan terakhir aku ngabarin Pak Sandro itu kan minggu kemarin ya kan. Lah, Lanjut. karena minggu kemarin itu waktu dia sebarin di majikan aku itu kan. Nah, majikanku kan udah ngomong ini gini. Terus dia itu ngomong nggak apa-apa, nanti ini nggak aku ngomong ke suamiku karena ini kan aib kamu. Aku rasa itu udah clear Pak. Majikan nggak ada masalah. Habis itu hari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu sekarang kan. Berarti udah 1 minggu kan ya. Nah, udah nggak ada masalah nih, maksudnya nggak ada perbincangan masalah itu gitu kan ya. Terus? Karena dia kan ngomong mau minta uang sekian gitu kan. Terus aku kan disuruh kalau kamu susah ngomongnya, aku kan disuruh chat sama dia, kirim WhatsApp, nanti dia mau translate gitu kan. Sudah aku ngomong, misalkan itu aku pertama kan aku minta maaf karena dia udah merasa diteror ya. Terus aku ngomong terus untuk tidak ditanggapi, terus diblok. Misalkan ada nomor lagi yang meneror dalam bentuk kayak gituan, aku nyuruh blok lagi. Terus dia kan nggak ada balasan. Aku udah tulis semua, aku kira kan dia udah paham maksud dan tujuan ngomong kayak gitu itu biar dia juga tahu bahwa sewaktu-waktu ada chat atau apa lagi itu bisa di blok gitu loh Pak. Karena apa yang omongan dari Pak Sandro kemarin katakan ke aku itu, aku ngomongin lagi ke Bu Bos gitu loh, biar dia juga paham gitu. Terus? Nah, terus habis ini udah kan nggak ada masalah, nggak ada ini, aku rasa udah clear nih, dia nggak mempermasalahin karena aku udah jelasin semua juga. Karena aku udah di udah di apa sih, kayak udah diruqyah sama laki-laki itu. Sama laki-laki itu kan udah lama mau diperas itu kan intinya gitu. Terus aku ngomong sama dia, aku sengaja tidak buka apapun, sosial media apapun, karena biar nggak tahu dia itu kirim lagi ke aku. Nyatanya dia sekarang udah nggak kirim lagi, setiap dia WA apa langsung aku blok, WA apa sudah aku blok gitu kan. Kan itu udah nggak ada masalah tuh, dia udah nggak bisa ngirim lagi gitu kan. Nyatanya dia udah capek mungkin kan, dia udah nggak kirim lagi tentang apapun itu. Lah, terus ini minggu ini hari ini dia ini mempermasalahkan ke agensi itu loh. Terus dia ini mempermasalahkan dan dia bilang dirugikan. Maksudnya dirugikan kayak gimana? Ngomong agent bagaimana? Dirugikan karena dia sering diteror, sering di WA, sering dikirim video, sering ditelepon gitu loh Pak. Siapa? Agentnya yang ditelepon apa? Bu Bosnya. Dia ngomongnya ke agensi, Bu Bosku ngomong ke agensi bahwa dia itu dirugikan, sering ditelepon, sering diteror, dikirim video gitu. Ya wis, terus sekarang yang mau sampean tanyakan ke saya bagaimana? Lah, ini dia itu kan udah nggak mau lagi nih. Terus ya ibaratnya dia udah ngindar minit aku, tapi dengan catatan dia nggak mau bayar tentang tiket pesawat apa itu nggak mau bayar gitu. Siapa yang nggak mau bayar? Karena dia sudah majikan.
Ya nggak bisa. Terus lanjut tuh. Dengan alasan terus lanjut. Dia nggak mau bayar itu, terus dengan catatan dia sudah dirugikan, terus dia mau poking loh. Poking siapa? Mau lapor polisi, terus habis itu aku udah ada perkaranya itu, terus nanti aku harus sidang, nanti aku juga harus ngadepin KJRI juga gitu. Duh, ini urusannya apa kok perkara dan sidang? Lah, dia ngomongnya ke agensi juga itu sudah mengganggu ketentraman, terus mengganggu, intinya dia sudah dirugikan karena dia mengganggu kenyamanan gitu loh, keluarga dia itu merasa di. Lah ya, itu kan bukan sampean, tapi orang yang nelpon itu Ton, yang dilaporin atau sampean yang dilaporin. Nah itu yang di video itu soalnya aku gitu loh. Enggak, yang dilaporin siapa? Yang dilaporin di polisi itu kan dengan, aku juga bingung dia itu ngelaporin aku karena itu kan. Sebentar. Cerita sampean bingungi. Oke, langsung tak punggel. Sampean mau diinterminate gak? Udah. Sampean sudah diinterminate? Udah. Oke. Terus hak sampean gak dikasih? Udah. Hak aku cuma dikasih terakhir kerja, terus ini cuti tahunan, udah itu aja. Tiket? Enggak. Nah, itu baru kelebur itu. Nggak bisa, tiket pulang sampean harus karena dia menginterminate. Oke, jadi sampean harus kelebur ya untuk meminta keadilan ya. Terlepas sampean merugikan dia dan semuanya yang ngirim kan bukan sampean, bukan nomornya sampean. Jadi tidak boleh sampean dijadikan alasan untuk katanya dia merugikan sampean. Jadi makanya aku bilang sekarang gini, kalau sampean punya data anak itu dan punya semuanya, ini perbuatan yang tidak menyenangkan, kita bisa jebloskan ke kantor polisi, ke penjara atas perbuatan yang tidak menyenangkan. Tapi kalau sampean ya sudahlah, nggak apa-apa, aku yang ngalah ya, apa boleh baut gitu loh. Karena menurut saya ini memang tujuannya dia itu merusak sampean dan sampean berhasil dirusak sama dia, kan begitu ceritanya, iya nggak? Iya. Nah sekarang nggak ada alasan, dia harus bisa ngasih uang tiket gitu aja. Sampean berapa bulan? 1 tahun lagi, aku Desember finish. Desember besok finish, sekarang Juni, udah di interminate lah. Artinya ya wis setahun setengah ya. Habis ini kalau toh pun sampean ganti majikan, kan nomor majikan sampean yang baru pasti dia nggak tahu kan. Halo? Maksudnya gimana? Kalau majikan ya sampean mau pulang apa mau ke Indonesia? Artinya kan sampean sudah keluar dari masalahnya sampean toh. Iya. Karena dia udah nggak tahu dapat majikan. Yang penting sampean jangan sampai data majikan itu bocor gitu loh. Bisa dipahami nggak? Ya sudah, tergantung sama sampean. Tapi intinya kalau aku nggak ngerti masalahnya sampean ini, yang sampean tanyakan apa. Kalau saya jawab, kalau sampean di interminate ya sampean wajib dapat 1 tiket pulang ke Indonesia. Itu ke labor kita harus minta, tuntut itulah. Nah sampean dilaporin di KJRI dan apapun ya ndak ada urusan. Wong yang WA bukan sampean, walaupun video-video itu ada gambarnya sampean. Ya intinya kalau dia terganggu ya sudah, wong itu orang gila kok ganggu gitu loh. Sampean bisa ngeles, itu orang gila yang mau memeras saya dengan cara apapun. Saya membuat saya menjadi menderita, membuat saya menjadi harus menanggung ini semuanya. Itu kan bukan kesalahan saya kan, kayak gitu sampean bisa ngeles. Kenapa itu disangkut-sangkut pautin kok saya tidak menjaga? Ya itu kan karena dia memang ingin menghancurkan saya. Dia cari-cari info segala sesuatunya, dan dia bisa cari nomornya majikan sampean. Itu kan artinya dia juga bukan orang yang jauh gitu loh Mbak. Pertanyaan saya, kalau dia sampai dapat nomornya majikan itu karena apa? Coba saya tanya. Ayo. Karena sampean sosial medianya berhubungan dengan majikan. Nah ya sudah, itu kesalahan. Ya di situ kesalahan. Jadi dia mencari-cari itu. Artinya kan sampean sudah tahu kesalahannya sampean toh.
Nah, sekarang aku nggak ngerti, yaitu sampean terserah mau ngalah atau mau ditindak, itu terserah sampean, tapi pokoknya sampean tidak ada persoalan dengan majikan ini, majikan itu mau laporan apapun, intinya hak sampean tiket harus dia berikan. Wes itu aja sih kalau menurutku. Tapi agensi itu tetap membela majikan loh. Ya, kita nggak ada urusan sama agensi. Kita nggak ada urusan sama agensi, ya sampean ke labor loh. Sampean ceritakan kondisinya sampean, udah selesai. Biar nanti sampean sidang sama majikan. Penyelesaiannya di labor. Labor jadi wasitnya. Bisa dipahami nggak? Nah, makanya ini juga pembelajaran buat teman-teman semuanya. Kalau bisa sosial media kita itu tidak terhubung dengan sosial medianya majikan. Terlepas ya, terlepas kasus siapapun dan apapun, seharusnya itu tidak terhubung demi keselamatan diri sampean sendiri. Ya benar. Sampean gak gumbul karo aku, bleset. Golek dalan dhewe dadine yo wis. Lagi donin aku. Loh, iya. Saya nggak ada masalah. Toh, ya kan? Ya karena sekali lagi hidup adalah pilihan, ya kan? Hidup adalah pilihan. Nah, ketika sampean memilih seperti itu ya, aku kan nggak bisa ngontrol dan mengendalikan kehidupan orang dan ngatur, apalagi kan kayak gitu. Tapi satu hal yang saya sampaikan ketika sampean cerita saya ada masalah seperti itu, ya sudah. Itu memang orang gila. Orang gila kalau kita tanggepi kitanya jadi gila. Makanya kita nggak perlu nanggepi orang gila supaya kita nggak ikut gila. Nah sekarang aku nggak ngerti sampean pulang apa cari majikan baru. Kalau ya intinya saya nggak mau terlalu banyak kepo sama kehidupan sampean. Saya hanya fokus kepada persoalan dan permasalahan yang sampean tanyakan ke saya. Kan gitu tuh, benar nggak? Benar. Jadi ya sudah, intinya jadi sudah ada solusi dari sampai. Udah makasih banget tadi kan udah aku petik nih ya ke labor, pastinya ke labor untuk udah menyelesaikan itu. Dan ya setidaknya aku udah kenal lah dengar suaramu, Pak. Dan sekali lagi sosial media itu gantilah atau dibuang lah, atau udah aku udah blok itu mimpi buruk lah intinya. Jadi nggak satu persoalan sampai tok sebenarnya. Aku sekarang kayak ini loh, kayak sendiri loh di sini, aku kayak nangis kayak nggak pantas. Tapi enggak lah. Gini loh, sampean tahu nggak? Tidak ada persoalan dan permasalahan di muka bumi ini ketika tidak kita yang membuat. Sampean harus bilang seperti itu. Sampean harus bangkit. Iya. Jadi masalah itu bukan orang lain. Masalah itu adalah masalah diri sampean sendiri. Jadi sampean itu diingatkan bahwa berhati-hati dalam bergaul. Bahwa sampean nggak bisa terlalu mengedepankan. Makanya ketika kita belajar sesuatu itu sebenarnya mendewasakan. Jadi sekali lagi sampean ditunjukkan hal itu supaya sampean lebih banyak belajar lagi seperti apa, dan orang-orang yang peduli terhadap diri sampean pada saat remuk. Nah, itu juga harus dipertahankan. Gitu loh, jangan berteman dengan yang baru lagi yang penuh masalah. Berteman dengan yang baru lagi cari lagi nambah masalah. Jadi kalau sampean sendiri masih belum kuat dengan diri sampean sendiri, maka carilah orang-orang yang memberikan dukungan, orang-orang mensupport. Sampean jek enom, Mbak. Sampean jek labil. Kelabilan itulah yang menjadikan sampean jadi seperti ini. Aku ngomong apa bojoku, Mbak? Enggak, aku enggak ada ceritanya masalahnya. Oh, enggak ngerti ceritanya. Tapi kan wis ngerti areke to. Wis ngerti areke. Jadi seperti itu. Sampean mau ngomong apa lagi? Mau nangis apa mau teriak-teriak apa-apa? Kita dengerin. Enggak lah. Ya aku itu sebenarnya pengen banget ketemu sama sampean, sama Mbak Yudi. Maksudnya kayak bukan ketemu gimana aku bukan mau lebay atau gimana gitu. Ya datang loh sini. Setidaknya gampang loh. Kan tinggal datang. Banyak anak-anak yang datang. Aku sekarang di boarding. Ya nggak ada masalah lah, justru malah di boarding kan hari Senin, Selasa, Rebu. Terus rencana dia itu mau apa? Apa?
rencananya Ya dia sudah dapat majikan kan, udah di boarding kan berarti. Enggak. belum, enggak. baru di Aku enggak, interminate dianya. Lah terus rencana ke depan gimana? Itu dengan catatan aku di blacklist. Emang sudah terima surat merah? Dia tadi di agensi itu udah bilangnya gini, apa namanya? Ini kamu sudah catatan di blacklist loh. Jadi Yang kamu bilang siapa? nggak bisa agensi. Berarti sampean di boardingnya agensi itu. Iya. Lah sampean mau pulang apa mau cari majikan atau gimana? Nextnya. Nunggu besok ini dari agensi aku, barangnya juga masih dimajikan. Oh ya sudah, berarti selesaikan dulu itu semua ya. Kalau Iya, udah makanya aku mau selesaikan dulu, coba bisa. udah clear baru nanti mau melangkah mau seperti apa, ya kan gitu toh. Jadi tinggal pindah Tapi boarding kalau aja. misalkan emang Enggak, benar-benar maksudnya blacklist, kalau gimana Pak kalau misalkan aku juga masih butuh uang, kan bisa ini kan bantu kalau misalkan nanti aku pengen ke Makau gitu kan. Bisa. Bisa, nggak ada masalah. kalau nggak dibeliin tiket terus di backlist terus sampai pulangnya pakai apa? Pakai angin. Aku cuma dikasih ongkos 100 buat naik bis. Enggak, nanti kalau nggak selesai sama mereka sampean ke labor lah, kan sampean di boarding. Iya. Kalau sampean nanti mau ke Makasih ya. Kalau sampean mau nanti ke Makau ya kita cari agent yang aman di sini. Ke Makau. Kalau sampean masih punya duit sendiri, sampean masih pegang duit sendiri, masih ada pegangan, sampean bisa langsung terbang ke Makau, nanti tak temuin temanku untuk nyari majikan. Berapa kira-kira Pak? 5.000 sampai 6.000 lah. Bayar agent. Iya. Oke. Dapat majikan. Makanya uangnya simpan baik-baik semuanya. Jangan kirim Indonesia semuanya karena sampean lagi kasus. Jadi nanti kalau masuk ke sana di Madau ditampani temanku, terus habis itu langsung cari majikan. Bisa langsung kerja gitu. Nah, kalau di Makau begitu cepat. Buktinya dia juga dulu gagal di Hongkong, tapi di Makau sekarang udah ada kerjaan. Cuman yang belakangan ini stay in. Nggak apa-apa, aku malah justru stay in aja. Nah, soalnya Makau di Hongkong aja kayak gini, sama nanti di Makau gimana aku nggak bisa bayangin. Tapi ya sudah. Iya. Tapi ya nggak ada masalah lah. Pokoknya ya mainlah ke rumah kalau memang sudah selesai urusan waktu semuanya. Di labor kasus ya harusnya sampean dapat lah tiket. Kalau enggak suruh ganti uang nggak ada masalah. Yang penting ada kan tanggung jawab majikan itu ketika menginterminate itu kan uang tiket ya kan, terus gaji yang diberikan karena di interminate langsung hari itu juga, maka dia harus gaji atau gaji aja dipotong, katanya dia ini apa sepatunya dirusakin aku katanya. Sampean kalau bisa buktikan, kalau dia bisa buktikan rusaknya kayak gimana atau sampean foto nggak ada masalah, yo kita kasuskan sekalian, no problem. Kalau sampean mau masih dapat majikan di Hongkong pun juga nggak ada masalah menurut saya, ya kan? Cari agent, nah ketemu majikan cocok, pindah, tunggu visanya di Makau, terus balik lagi ke Hongkong, visa udah turun, ya bisa, nggak ada masalah. Mau di Makau mau di Hongkong, karena sampean lebih dari 1 tahun, dan sampean dulunya juga ngebreak juga yo. Enggak. Di interminate. Finish. Oh yakin finish? Emang sampean wis berapa tahun sih di Hongkong? Mau 4 ini. Kenal sama aku berapa tahun teman? 2 tahun. Ya udah 3 tahun lah. Tapi kan kenalnya dari tahun ke berapa sampai sekarang itu udah 3 tahun. Soalnya suaramu sekarang udah beda sama dulu. Dulu nggak kayak gini. Masa? Sudah. Dulu polos. Sudah aneh. Ya kan? Bagiku sudah aneh. Ada C-nya kayaknya, harus di besok kalau ke sana ada yang bisa rukiah nggak sekalian? Ya jangan ke sini. Ya, Rukiah nanti ada di lapangan itu banyak, yang nggak di sini. Tapi nggak, buat saya itu beda gitu. Aku nggak ngerti di dalam dirimu terjadi apa. Nggak, kamu bukan seperti waktu kita di situ bahas tentang konten YouTube, di situ kita bahas tentang public speaking, tapi ke belakang ini sampean aneh gitu.
Udah nggak paham aku cara berpikirnya ke arah mana. Ada sesuatu yang oleng. Tapi ya sudahlah, nanti selesaikan dulu urusannya di boarding. Kelanjutannya mau ke Makau atau masih balik ke Hong Kong, nanti kabarin aja next episodenya. Siap. Oke, yang penting aku masih ada sampean. Nggak ada masalah. Masih ada orang-orang yang di sampingku. Ya ada Mbok Diana juga kok. Mbok Diana juga denger. Suaranya kok lain tapi ngerti nadanya aku. Suaranya lain ya kan? Iya. Suaranya lain. Mbok Diana juga denger kok. Mbok HP ini beda paling, ganti iPhone 14 Pro Max. Bukan, ini iPhone 23. iPhone 23. iPhone 23 ini Aku suaranya. semutnya. ini ya, bukan. Aku ini pakai Android. Oke, ya wes nyantai lah ya. Makasih. Nggak usah terlalu dipikir, biasa. Hidup itu ya kayak gitu. Kita dijatuhin 10 Iya. kali, kita bangunnya 20 kali. Oke? Siap. Ya wes. Semangat ya. Makasih. Yo, kayak oleh-oleh. Yo, bye-bye. Bye. Piye bojoku? Ini masih ada 4 menit yang ngoceh. 25 dia. Yo, pokoknya selalu waspada, hati-hati dengan siapapun. Musang, garangan dan buaya. Yo, Buaya iya darat. kalau gini, kalau cari mangsa ya seperti ini, ibaratnya kan senjata makan tuan. Jadi ya wis nggak apa-apa karena emang udah Bukan terjadi. cari mangsa, di mangsa ini. Saya senjata makan tuan. Ya kan senjata makan tuan. Jadi pengennya happy, memuaskan diri, tapi kenyataannya malah dimanfaatkan. Kayak gitu ya nggak apa-apa karena ini emang sudah terjadi. Pelajaran. Ya sebuah pelajaran aja untuk teman-teman, selalu waspada, hati-hati, kenal siapapun orang, walaupun itu orang lokal, interlokal, internasional atau nasional. Biar balaran SLI ya, seluler langsung internasional. Lokal, interlokal, terus Internasional, apa? nasional. Wis pokoknya hati-hati, selalu waspada. Kalau dijajak icikiwir, pikir 1000 kali. Icikiwir. Hati-hati aja ya. Pokoknya selalu seluman selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga diparingi. Konten saya ambek kita ya. Sebelum icikiwir. Moga-moga diparingi pokoknya jalan yang Konten benar. dulu. Kalaupun itu emang jodoh kita ya wis, berarti kan beri yang terbaik kayak gitu. Kalau enggak ya lupakan daripada masalah. Oke. Terima kasih. Mbak Diana, bagaimana? Oke, sip. Oke lah, wis. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video.